Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ayat yang kemarin belum tuntas ya, 196. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Famastaysara minal hadi. Faman lam yajid, sekarang ke sini. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan hadi, tidak bisa mendapatkan, tidak menemukan atau enggak punya uang untuk menyembelih syat itu apa? Domba, li faqdihi karena tidak ada domba. Atau faqdi samani, enggak ada hartanya, saman harga, kehilangan, enggak ada uang. Fasyamu, maka bagi dia wajib puasa salasati ayam 3 hari. Fa'alaihi maka iku ya, khobar wajib bagi orang siyamu salasati ayam, puasa 3 hari fil haji, dalam haji. Jadi ketika dalam pelaksanaan haji harus puasa di sana 3 hari. Puasanya sebelum pulang ke negaranya. Kapan itu? Fi halil ihram, ketika dalam keadaan ihram, masih ihram itu sudah puasa. Jadi sebelum tahallul. Bihi, dengan haji. Fayajibu hina idzin, maka wajib pada waktu itu an yahruma, ayyuhrima ya, ihram. Dia wajib ihram qabla sabi'i min Dzulhijjah. Dia wajib ihram sebelum tanggal 7 Dzulhijjah. Wal afdalu, yang lebih utama lagi, qabla sadisi, sebelum hari ke-6. Karena kalau hari ke-10 kan sudah Arafah, kan sudah wukuf. Wal afdalu mubtada' qabla sadisi khobar ya, sebelum 6. Li karahati shaumi yaumi Arafata, karena dimakruhkan puasa hari Arafah bagi orang yang haji. Kalau kita malah disunahkan. Wala yajuzu shaumuha, dan tidak boleh puasa 3 hari itu ayyam tasyriqi, pada hari tasyrik, ala as-sahih qauli Syafi'i, menurut pendapat yang paling sahih dari 2 pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini punya 2 pendapat. Satunya boleh, satunya enggak boleh. Enggak boleh apa? Puasa di hari tasyrik bagi orang yang punya kafarat hadi. Bukan kafarat ya, dam. Tapi yang lebih aman ya enggak boleh memang. Karena itu kan hari yang diharamkan. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika pulang. Ila watanikum, ke negara kalian semua. Makkah, yaitu Makkah, au ghairiha, atau selain Makkah. Waqila, dan dikatakan idza faragtum, jika kamu sudah selesai semuanya, min a'malil haji, dari beberapa amaliyah haji. Jadi dia mengatakan raja'tum itu bukan pulang, tapi ketika sudah selesai haji. Tapi ya kita ikut pendapat yang pulang saja, lebih aman, karena kan raja'an balik, pulang. Wa fihi, dan kalimat ini iltifatun anil ghaibah. Iltifat apa? Berpaling ke ghaibah. Ghaibah ini apa? Ghaibah ini ghaib, dhamir ghaib itu yang tidak ada orangnya kan. Tadi kan fasyamu salat ayam, dia wajib puasa. Lah kemudian puasa batinnya kepada kalian. Jadi iltifat dari dhamir dia ke kamu. Kan fasyamu salasati ayam, faman lam yajid, barang siapa yang enggak menemukan, enggak punya domba ya. Boleh jadi dombanya enggak ada atau enggak punya uang, fasyamu salasati ayyam, maka dia wajib puasa 3 hari. Itu kan dhamir ghaibah, dhamir ghaib. Lalu yang ketujuhnya wasab'atin idza raja'tum, iltifat namanya. Iltifat itu ya berbalik. Biasa itu. Seperti Fatihah kan pertama kan dhamir ghaibah, Maliki yaumiddin ar-Rahman kan, baru kemudian iyyaka dhamir mukhatab itu. Jadi iltifat. Wasab'atin idza raja'tum itu. Tilka mubtada, asyaratun khobar. Tilka, semua itu 3 dan 7, asyaratun itu 10, kamilatun yang sempurna. Jumlah itu takkidin, jumlah mentaukidi, 5 qablaha, atas jumlah sebelumnya. Dzalikal hukmul madzkuru, hukum yang disebutkan tadi, min wujubil hadyi ya. Min ini min bayaniyah, menerangkan hukum yang disebutkan. Apa itu yang disebutkan? Wujubil hadi, yaitu wajib menyembelih, mengorbankan domba. Awis siyami, atau puasa tadi itu ya. ala man tamata'a,
atas orang yang haji tamattu. Jadi kalau orang itu haji tamattu itu boleh punya pilihan, dia menyembelih beli domba atau dia puasa. Kalau teman-teman mahasiswa biasanya ya lebih milih puasa. Nah, kalau yang sudah dari Indonesia rata-rata Indonesia ya artinya orang-orang yang dari luar itu ya rata-rata ya milih menyembelih hadi. Masa di Mekah nggak bisa menikmati makanan sana kan gitu. Kalau mahasiswa beda lagi, uangnya ngepres, jadi yang dipilih puasa. Ya, semua itu wajibnya puasa, ya wajibnya berkorban domba atau puasa itu bagi siapa? Liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Nah, liman lam yakun itu bagi orang yang ahluhu hadiril masjidil haram, hadiril khobar. Ya itu. Bi alam yakunu apa maksudnya? Bini ba taswir gambaran ya. Dengan model gambar gimana? Bi alam yakunu, mereka ini tidak termasuk ala duna marhalataini minal harami inda Syafi'i, kurang dari 2 marhalah dari tanah Mekah untuk Imam Syafi'i. Nah, kurang dari 2 marhalah. Marhalah ini ya wallahu bisawab ya, berapa marhalah ini kira-kira segitulah. Kalau kita kan enggak penting, kita sudah beberapa marhalah gitu. Dan penetapan Makkah haram itu juga ulama beda-beda pendapat. Haram itu sampai di mana gitu. Saya pernah jalan-jalan ke Mekah itu agak jauh, diterangkan sama orang Saudi, oh ini baru batas akhir haram gitu. Agak jauh itu. Saya sudah naik mobil lama, ini batas haram di sini. Jadi jauh ya. Ya. Haram itu bukan Mekah itu, ya, luas haram itu. Kayak luas, bukan kok Mekah yang ada pagernya itu, yang ada hotel-hotelnya enggak, agak jauh. Sampai kota-kota dagang normal gini masih haram itu. Masih agak jauh gitu. Jadi saya waktu jalan-jalan itu ya jauh. Ya bukan jauh sekali ya, teman, jauh. Bayangan kita kan cuma bener itu aja. Enggak, haram itu semacam kayak satu desa atau satu RW kecamatan mungkin itu. Kecamatan mungkin, atau lebih 2 kecamatan mungkin, luas. Nah, baru 2 marhalah dari itu baru bukan termasuk ahli haram. Tapi kalau masih kurang dari 2 marhalah ya masih haram gitu ya. Inda Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i. Fa in kana, jika dia termasuk orang seperti itu, kurang dari 2 marhalah atau orang haram, orang Mekah, fala dam alaihi, maka dia enggak punya dam, enggak wajib dam dan enggak wala siyama dan tidak wajib puasa. Wa in tamata'a, meskipun dia itu haji tamattu. Tamattu itu apa? Umroh dulu baru haji. Kalau qiran ya bareng, kalau ifrad haji saja. Wis gampang, kalau mau haji paham dhewe rek gampang ya. Wa fi dzikril ahli, dan menyebutkan kalimat ahl, liman lam yakun ahluhu. Kenapa disebutkan kalimat ahlu? Isy'arun, itu memberikan apa? Rasa bishtiratil istitoni, syarat menempati apa? Kota itu sebagai penduduk asli. Dari kata waton ya, istiton itu penduduk asli, bukan kok tinggal di situ. Kalimat ahlu itu menunjukkan kalimat apa? Dia itu menetap. Tempatnya di situ, rumahnya di situ, KTP-nya haram KTP-nya. Falau aqama qabla asyhurul haji, jika dia itu netap di Mekah atau di haram qabla asyhurul haji, sebelum bulan-bulan haji, walam yastautin, tapi dia tidak sebagai orang asli situ, maksudnya apa? Tidak tempat tinggal gitu, tidak domisili ya, tidak berdomisili di situ. Wa tamatta'a, dan dia haji tamattu, fa alaihi dzalika, maka dia wajib dam dan puasa, dam atau puasa. Fa alaihi khabar dzalika mubtada. Wa huwa ahadu wajhaini inda Syafi'i, hukum ini menurut salah satu 2 wajah dari mazhab Imam Syafi'i. Wasani, mazhab yang kedua, la itu apa? Enggak wajib. Jadi kalau dia itu sebelum bulan haji sudah tinggal di Mekah, meskipun dia tidak berdomisili, enggak wajib dam karena sudah tinggal di situ. Ini pendapat yang kedua. Wal ahlu, kalimat ahlu kinayatun, itu kinayah ani nafsi, dari jiwa. Wa ulhiqa bitamattu'i fi ma dzukira bisunnati al-qarinu, dan disamakan dengan orang yang haji tamattu bil mutamatti ya, fi ma dzukir, dengan apa yang disebutkan tadi apa?
bisunnah dengan sunnah hadis itu apa? Orang yang al-qarinu, orang yang haji qiron. Wa huwa, siapa itu orang yang haji qiron? Man ahrama bil umrati, orang yang ikhram tapi dengan niat umroh, wal haji, dan haji ma'an bareng langsung. Ya, niat haji niat umroh langsung. Au yadkhulul haji, yadkhul hajja alaiha, atau dia masuk haji dengan umroh qabla tawafi, sebelum tawaf. Nah, ini ya. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, fi ma ya'murukum, atas apa yang Allah perintahkan kepada kalian semuanya, bihi, dengan ma, sesuatu perkara syariat, wa yanhaakum anhu, dan yang Allah larang kepada kalian atas anhu dari ma itu. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqabi, itu zat yang keras siksanya, sangat pedih siksanya. Bagi siapa? Liman khalafahu, bagi orang-orang yang mendurhakai Allah. Jadi itu tentang masalah haji dan umroh, tapi di sini lebih banyak kepada haji ya. Kan di sini kalimat pertamanya wa atimul hajja wal umrata. Tapi di sini khusus yang terakhir-terakhir ini adalah tentang masalah haji. Kalau umroh kan tidak harus puasa 3 hari itu kan ya. Nah. Saya kira itu tentang masalah haji dan umroh. Besok kita panjang dikit ya. Nah, karena ini memang panjang pembahasannya, keterangannya haji ya wis begitu ya. Jadi kalau haji besok, mudah-mudahan kita semuanya tidak meninggal dunia kecuali haji gitu. Ya. Dan yang paling istimewa dalam haji itu apa? Salah satu keistimewaannya, Mekah itu kota yang dijaga sama Allah, dan Mekah itu kan kalau kita lihat dunia itu bunder ya, bulat. Itu Mekah itu porosnya dunia. Jadi kalau bunder begini, disilang 2 gini ya. Nah, itu pusatnya pas titik itu di Ka'bah itu. Bulat, disilang kanan kiri, tengahnya pas itu Ka'bah. Dan Hajar Aswad itu juga punya energi yang luar biasa kalau dalam bidang fisika atau IPA itu. Dia kekuatan batunya itu luar biasa. Katanya Pak Firiwaya juga, batu Hajar Aswad itu dia ini bisa, nanti dia itu akan merekam seluruh dunia itu direkam oleh Hajar Aswad itu. Kejadian seluruh dunia itu alat perekamnya itu ya Hajar Aswad itu. Jadi wafi riwayah yang ingat saya lupa baca atau itu yang saya pahami ya. Coba dicek aja insya Allah betul. Dan Mekah Madinah itu apa namanya? Kalau dari segi gravitasi atau apa ya, kekuatan daya Mekah atau apa itu di situ tempatnya. Kekuatan bumi itu punjernya di situ. Nggak tahu saya bahasanya, mungkin nggak bisa membahasakan dengan baik karena bukan ahli di itu ya. Saya pernah baca di situ. Dan yang menariknya lagi itu apa namanya? Di Mekah itu ada air Zam-Zam itu yang mustahil bisa dicerna oleh akal. Tidak ada sampai sekarang satupun air yang bisa menyai Zam-Zam di seluruh dunia. Dari segi kadarnya. Dan survei membuktikan itu apa ya, pernah dites itu begini, kalau kita megang air Zam-Zam lalu ngangkat berat itu agak bertambah, kayak dulu mungkin apa, saya lupa testimoninya itu, tapi saya pernah nyoba itu apa, kalau kita dulu pakai gelang apa magnet ya, kalau kita kan kita begini ya, itu ditekan tuh kita nggak jatuh, misalkan kita begini ya, terus kita di gini tuh nggak jatuh kalau pakai gelang itu, kalau nggak pakai kita jatuh begini. Zam-Zam sama. Jika kita selam minum atau bawah saja itu sudah seperti itu testimoninya. Dan itu ada pH kan. Jadi semua air mineral itu berusaha menyaingi Zam-Zam, nggak ada yang bisa. Saya pernah beli tetesan dari Malaysia produknya 250 satu botol begini. Sari lemon itu di tes pH penolnya ingin menyaingi Zam-Zam itu nggak bisa tetap. Jadi dia itu kalau Zam-Zam itu dikasih tetesan itu kemudian jadi biru apa gimana, di depan saya juga didemonstrasikan. Terus kemudian kalau air itu mirip, sudah hampir mirip. Terus air yang mana Milagros itu juga sama, dia itu air alkalin namanya. Air alkali ya, membuat tubuh itu ionnya meningkat. Tetapi tetap tidak bisa menyamai Zam-Zam. Dia kepingin seperti Zam-Zam ini nggak bisa, nggak mampu. Semua produk-produk itu air itu kepingin seperti Zam-Zam, nggak ada yang bisa dengan cara apapun.
Minimal mirip-mirip, itu pun masih pakai tetesan, tapi itu nggak bisa sama. Ya, tapi nggak sama tetap. Zam-zam itu luar biasa. Makanya kalau orang itu zam-zam itu membuat tubuh kuat dia. Ini abah saya dulu waktu haji itu beli karpet, besar karpetnya, mungkin segini sampai sini, lebarnya sini sampai sini. Itu abah saya mampu ngangkat sendirian. Ke Indonesia udah nggak mampu lagi. Bukan karomah, ternyata saya lihat boleh jadi karena minumnya zam-zam. Tubuh kuat. Indonesia minumnya air putih. Itu pun isi ulang ya. Jadi nggak mampu mengatasi itu. Ini ibu saya cerita, itu di Mekah itu beli itu diangkat sendiri, besar itu, kok kuat gitu. Ya, ternyata ya menurut saya karena ini zam-zamnya. Jadi kalau orang haji itu kuat fisiknya karena minumnya zam-zam. Andai kan tidak zam-zam mungkin nggak kuat fisiknya. Ibadah haji itu ibadah fisik. Dan Allah memberikan kita suplai tenaga lewat air. Bayangkan coba. Dan menariknya zam-zam tidak pernah yang namanya kehabisan air. Itu dipakai, diimpor seluruh dunia. Tidak hanya dinikmati orang seluruh dunia dan diminum airnya setiap detik, tapi juga diimpor ke seluruh dunia. Dan masing-masing orang bawa itu nggak cukup 1 jerigen, 2 sampai 5, dan bahkan dijual. Dan itu juga dialirkan ke Madinah. Air zam-zam. Masa sama Allah nggak percaya dengan kekuasaan ini? Orang-orang nggak percaya dengan Allah sudah. Kekuatan Allah lah itu, lawan itu zam-zam. Nggak ada yang bisa. Itu hebatnya zam-zam. Dan di Hajar Aswad ya, itu kan dicium, itu merekam semua kejadian manusia. Jadi seluruh amal kita itu nanti pada hari kiamat akan ditontonkan sama Allah. Kalau kita nggak punya iman, mau sok-isok, aduh jangankan itu. Loh, YouTube aja bisa kok merekam kejadian yang kita lakukan. Paham tak? YouTube itu loh, bisa alat itu. Kita nggak tahu apa caranya. Yang penting boleh direkam loh ya. Itu sampai 5 tahun 3 tahun masih ada filenya, masih bisa dilihat. Ini alat buat manusia dan ya, apalagi alat buatan Allah. Apapun kejadian kita itu ada rekamannya. Oh gitu. Dan ternyata apa? Suara yang kita keluarkan itu juga direkam oleh alam ini, ada rekamannya. Jadi semua ini merekam suara itu juga ada rekamannya. Maka dari itu ya hati-hati. Dan setiap manusia itu punya 10 malaikat. Dalam tafsir At-Tabari. 10 malaikat. Setiap orang 10 malaikat. Pagi dan sore. Hadis At-Tabari. Perinciannya begini perinciannya. Kanan dan kiri. 2. Itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kanan sama kiri itu ketuanya yang kanan. Jadi kalau malaikat kiri mau mencatat yang jelek itu isi sama yang kanan. Gimana? Gimana bos? Kita tulis jelek. Malaikat yang kanan jangan dulu. Siapa tahu dia itu nanti akan istighfar. Siapa tahu dia nanti akan bertaubat. Jangan dulu tulis. Dia masih lagi yang kedua. Gimana bos? Jangan. Baru yang ketiga, ya catatan. Wah, alangkah jeleknya dia ini, alangkah sedikitnya dia murabah kepada Allah, alangkah dia nggak tahu malunya dengan kita. Dia ngomong gitu, malaikat tulis 1 kejelekan, malaikat 2. Lalu malaikat mana lagi? 2 di kanan, 2 depan dan 2 di belakang. Dalilnya lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ibnu Abbas menafsirkan juga itu adalah malaikat kanan, depan dan belakang. Yahfazuna, menjaga manusia. Min amrillah, karena perintah dari Allah. Ada malaikatnya, berapa sudah? 4. Lalu juga ada malaikat yang ada di mulutnya. Setiap mulut manusia ada malaikatnya. Tujuannya apa? Supaya tidak sampai ada ular yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi nggak pernah ada mulut dimasuki ular, nggak ada, karena ada malaikat yang menjaga. Kita tidur meskipun mulut kita buka gini ya, meskipun kita digigit semut kakinya nggak akan masuk di mulut. Ada malaikatnya yang jaga. Paham tak? Nah, nggak ada
Semut atau ini kalau hadisnya itu ular, nggak ada ular yang masuk, nggak ada. Sama Allah dijaga. Kamu digigit ular, kakimu, jarimu, tubuh ya, tapi mulut nggak gigit. Malaikat yang jaga. Lalu kemudian Allah menjaga lagi. Dua di mana lagi? Ya. Dua menjaga di syafatain. Syafatain ini bibir. Dua bibir, dua malaikat. Jadi 7. Dua bibir, dua malaikat ini fungsinya apa? Dan dia ini baru bisa menjaga ketika dia membaca sholawat kepada Rasulullah. Tidak bisa menjaga kecuali dengan sholawat. Jadi kalau kita baca dengan sholawat itu malaikat menjaga dua bibir ini. Lalu kemudian ada malaikat lagi yang menjaga di mana? Perinciannya ini. Biasa ini saya lupa kalau lengkap-lengkap ini. Habis 7 sudah ya, 7 ya. Atas lupa apa itu enggak pasti yakin saya. Ya, kanan kiri 2 malaikat. Lalu 2 malaikat, gini, 2 malaikat depan belakang. Ya. Kanan kiri, depan belakang, mulut 2, bibir, mulut 1, bibir 2, tuh. Terus kemudian ada lagi malaikat yang atas bawah, tuh. Oh iya, mata ada 2, betul. Mata ada 2 yang menjaga malaikat. Jadi mata kita ini ada malaikat yang menjaganya. Ada yang menjaganya malaikat ini. Yang satunya ini saya lupa kemana ini. Mestinya itu dua-dua, yang satu cuma di bibir aja. Perinciannya memang ada mata itu ada 2, betul. Mata ada 2. Makanya ini ada riwayat itu begini, Rek. Saya pernah baca di kitab ini, ada di kitabnya. Saya baca teks Arabnya. Kalau baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu gini. Nah, itu. Nah, ini enggak ada hadisnya. Ini riwayat ulama. Jadi ulama itu dulu ada ulama dia ekspresi aja. Dia membuat perbuatan sendiri, inovasi sendiri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan Muhammad kan dicium. Caranya begini. Gini, terus begini. Marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidina Muhammad SAW. Dia baca itu selalu. Marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu baca itu dia. Kalau ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban, dicium ya, jangan dorek. Ini kan enggak punya perasaan. Ini kan enggak penjiwaan ya, cium. Nah, gini ya, gini. Jadi apa? Marhaban bi habibi wa qurrati aini sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia selalu melakukan itu. Kemudian beliau ini sakit mata, lama sakit mata. Lalu mimpi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sakit mata. Kata Rasulullah, kamu kenapa lama enggak melakukan yang biasa kamu lakukan seperti ini? Ya, gitu. Iya, saya sudah enggak kalau lagi, udah lakukan itu, sembuh. Akhirnya dilakukan, biasanya sembuh langsung. Maka ulama mengatakan kalau orang itu selalu begini, itu dia tidak Allah dari kebutaan. Bahkan romat itu apa? KTN gitu ya. Kalau min saya nggak tahu, iya apa enggak. Tapi wallahu alam. Ya, di Karangpoloso itu ada. Saya ketika ngomong begini, itu ada yang mendengarkan. Ya saya ngisi kultum, habis ngaji Quran, saya ngaji tafsir sebentar. Itu di antara karyawan UIN Syariah itu cerita sama saya, iya Ustaz, guru saya di Karangpoloso itu sudah tua sekali tapi nggak pakai kacamata. Rahasianya apa? Melakukan amal yang seperti ini. Tapi Umar sendiri, Umar itu melakukan itu, Umar itu. Tapi nggak jelas begini, gini karena seakan-akan nggak disamarkan. Gitu. Ada rekamannya, videonya, begini. Tapi disamarkan, jadi kayak nggak ngelakuin gitu. Ini untuk menutupi halia-halia yang mungkin orang nggak senang dianggap bid'ah atau macam-macam kan gitu. Ini kan kita nggak ngomong sunnah, kita nggak ngomong pahala kan, kita nggak ngomong masalah itu, kita ngomong masalah hati kan gitu. Ketika ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu main HP ya boleh, kamu gini-gini ya boleh, kamu gini-gini kuru-kuru ya boleh, masuk ini nggak oleh, paham maksudnya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk nggak oleh, boleh-boleh saja. Kukur gini-gini boleh, garuk-garuk boleh, potong kuku boleh, masa begini nggak boleh, kan lucu. Kita nggak mengatakan itu adalah ibadah. Gitu.
Tapi tergantung hati kita kan. Kalau kita itu niat mahabbah sama Rasulullah kan ya bukan hanya ibadah itu malah wajib. Cinta Rasul itu bukan sunnah tapi wajib, ingat itu. Cinta Allah dan Rasulnya itu bukan sunnah tapi wajib. Wajib. Jadi kalau kamu itu nggak cinta Allah, nggak cinta Rasulullah, itu dosa. Dalilnya apa dalilnya? Setiap perintah kalau ada ancaman itu mesti wajib. Kalau nggak wajib nggak ada ancaman, iya apa enggak? Surat At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa ila akhirih. Urutannya apakah begitu? Kayaknya enggak begitu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa bukan, wa ikhwanukum dulu. Pokoknya ikhwan lebih dulu pada zauj itu. Wa ashiratukum ya baru paham kalau awalnya agak ya itu. Apa? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Fatarabbasu itu awas ya, ingat-ingat, tunggu pembalasan, tunggu peringatan dari Allah. Berarti itu kan wajib. Dan yang menariknya apa lagi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi. Gak sempurna imanmu kalau aku sebelum menjadi orang yang paling kamu cintai. Dan bahkan orang gak akan bisa merasakan iman sebelum Allah menjadi nomor satu. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi kalau dia belum cinta sama Allah, nggak mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau kita semua itu belum merasakan iman ibadah, berarti belum ada mahabbah di hati kita kepada Allah. Gitu. Syaratnya seperti itu harus mahabbah. Kepingin dapat manfaat harus mahabbah, harus nggak sunnah. Kepingin hafal Quran harus mahabbah sama Quran. Nomor satu itu harus mahabbah. Baru setelah mahabbah itu menjadi ringan, enteng, mudah. Ya. Nah, jadi kalau kalian itu usahakan. Tapi saya sendiri kalau jadi khotib ya nggak ngelakuin tidak sungkan, nanti dikira wah ini main pakai ilmu apa itu. Saya sadar waktu itu, tapi kalau saya begini menjadi itu nanti dikira yang macam-macam. Orang-orang yang awam kan nanti itu pakai mahabbah ini supaya matanya ini walitusna'a wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Wah, jangan-jangan baca doa itu. Doa mahabbah supaya mustameknya senang sama itu. Wah, ini fitnah ini. Saya enggak. Makanya Umar itu saya melihat dalam video itu disamarkan. Jadi enggak seperti langsung ginda segini-gini apa itu. Jadi disamarkan supaya orang itu enggak fitnah. Nah, kalau saya di depan gini-gini kan kok umkai. Saya juga khawatir kan, jadi nggak saya lakukan kalau di tempat-tempat yang ramai atau apa gitu. Kalau di sendiri dan ya, jadi itu jadi kehebatan kota Makkah itu sudah luar biasa. Jadikan Allah sebagai pusat peradaban dunia dan Islam akan selalu jaya selama Makkah dan haji masih ada. Tapi sekarang kan haji sudah nggak ada. Bukan nggak ada ya, dibatasi sekali. Indonesia sudah nggak berangkat haji, itu juga masalah. Tapi kan alhamdulillah masih ada ibadah haji meskipun orangnya terbatas. Begitu ya. Jadi kita mohon sama Allah supaya mudah-mudahan bisa ditakdirkan Allah bisa berangkat ke sana haji. Dan saya coba testimoni buktikan kebenaran saya ya. Kalian kalau kepingin haji, kepingin nemen ya, kepingin pokoknya ke Mekah lah wis. Kalau haji repot sama mama, kepingin nemen ya silakan baca selawat haji itu. Selawat haji dibaca. Terserah kalian mau mampunya berapa, 7 atau 10 atau 100. Selawat haji itu macam-macam. Minimal ada, saya punya 3 redaksi. Kalau yang dari Gusuda dari FAK itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tarzuquna biha ziyarata baitikal haram fi hadzal am. Wa ala sahbihi wasallam. Itu saya enggak mengamalkan itu lama, sudah dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu biha ziyarata baitikal haram fi hadzal am, tahun ini wa ala sahbihi wasallam. Yang 100 setiap hari itu. Ada lagi yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna biha ziyarata baitikal haram wa ziyarata baitikal haram wa qabri nabiyyikal mu'azzam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna biha ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang benar.
ya doa itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan rizquna biha ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram. Kalau tambah fi hadzal am juga enggak ada masalah fi hadzal am wa sallim. Kalau kita corona enggak mungkin, justru itu malah bagus doa seperti itu. Doa yang enggak mungkin itu malah bagus kalau menurut saya. Enggak mungkin corona loh, tapi kalau kamu doa itu malah bagus tuh. Berarti kamu itu tidak terikat oleh keadaan dunia ini, kamu kepada Allah berharap gitu. Justru ini doa yang paling bagus seperti ini, yang enggak mungkin gitu. Terus yang kedua Hamid itu populer. Hamid ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarzuquna biha hajja baitikal haram. Saya bilang kalau pelan-pelan kita malah repot, malah lupa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarzuquna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfin wa afiyah. Kan kalau saya baca biasanya cepat, kalau pelan-pelan malah lupa. Ya gini kayak ngaji Quran, kayak tahfidz. Persis kayak ngapalin Quran gini. Kalau kamu ngaji Quran cepat, pelan repot. Coba saya baca ya. Saya apa? Baru saya baca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarzuquna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam fi khairin wa lutfin wa afiyah wa bulughil maram wa ala sahbihi salim. Di situ. Suruh lagi pelan, lepot lagi. Ya kayak ngaji Quran, kalau ngaji Quran cepet wangel. Percaya sama saya. Oh ini apa lagi Quran. Makanya jangan sampai pelan-pelan, cepet-cepet, wis bulet-bulet. Ya benar ya, mulut pasti kan enggak. Itu saya baru baca doa yang ini, yang ya ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarzuquna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam fi khairin wa lutfin wa afiyah wa bulughil maram. Fi khairin wa lutfin wa afiyah wa bulughil maram wa ala alihi washabbihi wasallim. Itu saya baca 11 kali sholat, baca itulah itu. Tapi kalau gregetnya kuat, dibaca 100 kali itu. Terus nyampe itu. Yang penting gregetnya kuat loh ya, terus usahanya maksimal. Nganggur-nganggur baca doa itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tarzuquna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin, enggak pakai khair. Fi lutfin wa afiyah wa salamah wa bulughil maram wa ala alihi wasallam. Fi lutfin wa afiyah wa salamah wa bulughil maram. Filutfin wa afi wa salamah wa bulughil maram muslim. Itu sudah banyak di internet juga ada. Google muncul itu nanti langsung. Karena populer itu. Ya, filutfin wa afiyah wa salamah, enggak pakai fi khair. Filutfin wa afi wa salamah wa bulughil maram muslim. Pun mudah-mudahan kita semuanya dengan barokah salat Rasulullah SAW disampaikan Allah hati kita sampai kepada Baitullah ya. Kita mau akhiri bismillahirrahmanirrahim.